Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas 4 Ibnu Sina dan Al-Ghazali? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita seputar fikih. Nah, insya Allah kalau minggu lalu kita sudah belajar seputar tanda-tanda balik pada laki-laki dan juga pada perempuan, maka pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi baru, yakni berkaitan dengan haid dan tata cara membersihkan diri dari haid. Memang ya, untuk pembahasan haid ini memang lebih khusus ke perempuan, karena memang laki-laki itu tidak pernah terkena haid atau tidak pernah mengalami haid, sementara yang mengalami haid adalah perempuan. Tapi bukan berarti anak-anak Bapak yang laki-laki tidak belajar haid. Kita tetap harus belajar. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Jadi nanti anak-anak Bapak suatu saat nih, kalau sudah dewasa, punya istri, punya anak perempuan, otomatis kita harus tahu seputar haid supaya apa? Supaya kita bisa mengajari anak-anak kita dan juga bisa membimbing mereka. Oke? Jadi hari ini pembahasan kita adalah seputar haid. Disimak secara baik-baik dan siapkan alat tulis, jangan sampai ada yang tidak mencatat ya. Oke? Baik, yang pertama kita akan belajar seputar pengertian haid ya. Nah, ini anak-anak Bapak yang perempuan mungkin udah pada tahu ya. Pengertian haid yang pertama secara bahasa. Haid berarti mengalir. Berarti apa? Mengalir. Kemudian yang kedua secara istilah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat bukan disebabkan karena melahirkan, terluka, atau penyakit. Jadi haid itu salah satu tanda perempuan sudah mencapai usia balik atau sudah mencapai usia dewasa. Tandanya yaitu dengan keluarnya darah dari kemaluan perempuan, akan tetapi darah yang keluar itu bukan disebabkan karena penyakit tertentu, bukan karena luka juga, bukan karena melahirkan, akan tetapi memang itu sudah tabiat, sudah kodratnya wanita. Ketika mereka sudah mencapai usia balik, mereka akan mengalami hal seperti ini atau yang disebut dengan haid. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang masa haid atau berapa lama sih perempuan itu haid, ya kan? Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Nah, kita lihat, cek jawabannya ya. Perempuan itu haid paling sebentar itu 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalnya perempuan itu haid pada jam 5 subuh, maka terkadang darahnya itu sudah berhenti keluar di jam 5 esok harinya. Berarti kan waktunya itu 1 hari 1 malam. Nah, ini yang paling sebentar. Ini yang paling sebentar. Kemudian yang kedua, yang B, kebiasaannya atau pada umumnya berapa lama perempuan itu haid? Biasanya perempuan haid itu sekitar 6 sampai 7 hari. Dari hari pertama keluar darahnya sampai hari ke-6 atau hari yang ke-7 baru darahnya berhenti. Ini biasanya ya, atau pada umumnya perempuan itu seperti itu. Kemudian berapa waktu atau masa haid paling lama yang dialami oleh perempuan? Nah, yang paling lama itu 15 hari. Jadi 15 hari mereka mengalami haid dan ini adalah waktu yang paling lama. Akan tetapi ini jarang. Yang paling sering itu yang B, yakni biasanya atau umumnya sekitar 6 sampai dengan 7 hari. Jelas ya, jadi kalau Bapak tanya nanti berapa lama masa haid bagi perempuan?
Jangan jawabnya 1 hari 1 malam, tapi jawabnya rinci ya, paling sebentar 1 hari 1 malam Pak. Kalau misalnya kebiasaannya itu 6-7 hari, dan yang paling lama itu 15 hari Pak, atau 2 minggu. Atau jawaban sederhananya, paling sebentar 1 hari, kebiasaannya 1 minggu, paling lamanya itu 15 hari. Jadi kita sudah belajar ya secara ringkas seputar haid, dari pengertian secara bahasa, kemudian secara istilah. Kita juga sudah jelaskan bahwasannya ini memang lebih ke perempuan ya, karena memang perempuan yang mengalami haid, sementara anak laki-laki tidak mengalami haid. Tadi bukan berarti kita nggak belajar ya, kita tetap harus belajar. Nah, kita tadi juga sudah belajar seputar masa haid atau berapa lama perempuan itu mengalami haid, dari waktu paling sebentar, kemudian kebiasaannya, kemudian juga waktu paling lama. Nah, insya Allah pada minggu depan kita akan berlanjut ke pembahasan yang sama, akan tapi dengan tema yang lain, yakni seputar bagaimana mensucikan diri daripada hadas haid. Karena haid termasuk hadas besar, bagaimana kita mensucikannya. Oke, jangan lupa dicatat dan tetap sehat ya anak-anak Bapak semua. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang atau minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.